Ketika kabut mulai menghilang, kejelasan yang semakin terang. Ibrani 7 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek. Pernahkah saudara mencoba memecahkan teka-teki saat pagi hari masih berkabut? Awalnya semuanya terlihat samar dan membingungkan, tapi saat matahari mulai bersinar dan kabut menghilang, gambaran yang tadinya tidak jelas jadi kelihatan dengan terang. Inilah yang terjadi saat kita mulai mengerti siapa Yesus sebagai imam besar. Dalam Ibrani pasal 7 ayat 15 tertulis seperti ini. Dan hal itu menjadi lebih nyata lagi apabila tampil seorang imam lain menurut peraturan Melkisedek. Ayat ini seperti sinar matahari yang mulai mengusir kabut, membantu kita melihat dengan jelas sesuatu yang sebelumnya sulit dipahami. Penulis kitab Ibrani ingin menunjukkan bahwa kebenaran tentang Yesus sebagai imam besar tidak langsung jelas bagi semua orang. Tapi Tuhan menuntun kita langkah demi langkah supaya kita bisa mengerti. Awalnya mungkin kita bingung tentang siapa Melkisedek itu, tapi makin lama kita sadar bahwa semua ini mengarah pada Yesus. Kata imam lain penting sekali. Ini bukan imam dari jenis yang sama seperti imam-imam Lewi di zaman dulu. Yesus adalah imam yang berbeda dan istimewa, tapi tetap melakukan tugas penting sebagai penghubung antara manusia dan Allah. Frasa menurut peraturan Melkisedek menjelaskan jenis dari imamat ini, bukan berdasarkan keturunan atau suku, tapi berdasarkan siapa dia dan bagaimana hidupnya. Bukan imam yang hanya bertugas sementara, tapi imam yang hidup untuk selama-lamanya. Dan bukan imam biasa, karena dia juga adalah raja. Kata tampil berarti muncul dengan maksud dan kuasa dari Tuhan. Yesus bukan sekedar naik jabatan atau dipilih oleh manusia, tapi dinyatakan langsung oleh Allah untuk memulai sesuatu yang baru dalam rencana keselamatan. Menariknya saudara, penulis surat ini menulis seolah-olah hal ini masih sedang dipikirkan. Padahal dia tahu pasti bahwa imam itu adalah Yesus sendiri. Tapi dia menulis dengan cara seperti ini supaya pembaca bisa mengikuti pemikirannya secara bertahap dan sampai pada kesimpulan sendiri. Nah saudara, apa artinya bagi kita hari ini? Kebenaran rohani kadang tidak langsung jelas. Tapi kalau kita terus belajar, bertanya, dan terbuka, Tuhan akan membuat semuanya makin jelas bagi kita. Seperti kabut yang perlahan menghilang, pemahaman kita akan tumbuh sedikit demi sedikit. Jadi jangan menyerah saat merasa bingung tentang iman atau Alkitab. Teruslah mencari, dan Tuhan akan menerangi jalan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kejelasan yang Engkau berikan tentang imamat Kristus. Ketika kami menghadapi konsep-konsep iman yang sulit dipahami, tolong beri kami kesabaran untuk terus belajar. Seperti Engkau mengungkapkan kebenaran secara bertahap kepada penulis Ibrani. Buka juga mata hati kami untuk melihat kemuliaan Kristus dengan semakin jelas. Jadikan kami orang-orang yang tidak cepat menyerah dalam pencarian kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.